Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Ariski dengan NPM 160102002000503 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 bahasan topik, itu mengenai gastrointestinal atau sistem pencernaan melalui head and neck, lalu cardiovascular system for dentistry, dan lymphatic system for dentistry. Nah, yang pertama saya akan membahas gastrointestinal tract melalui head and neck. Nah, ini terdapat rongga mulut atau oral cavity. Nah, rongga mulut ini memiliki batasan-batasannya, yaitu pada batas depan terdapat bibir, lalu pada batas belakang terdapat oropharyngeal isthmus. Nah, isthmus itu adalah sesuatu yang mulai mengecil antara rongga mulut dan faring. Lalu pada batas atas terdapat hard palate atau palatum durum, langit-langit keras. Nah, palatum durum ini dipersarafi oleh nervus nasopalatinus. Nah, kenapa palatum durum ini keras? Karena pada palatum durum ini terdapat tulang maksilanya. Lalu kenapa soft palate ini lunak? Karena pada soft palate ini tidak terdapat tulangnya. Lalu pada bagian batas bawah terdapat lidah. Nah, jika lidah ini kita angkat, akan ada yang namanya dasar mulut. Nah, dasar mulut ini yang dibentuk oleh musculus mylohyoid. Nah, untuk batas pinggir itu vestibulum. Apa itu vestibulum? Nah, vestibulum itu antara pipi dan gigi itu kan terdapat rongga. Nah, itu yang disebut sebagai vestibulum. Nah, lalu pada bagian bawah dari rongga mulut ini dipersarafi oleh nervus lingualis, cabang dari nervus mandibularis, sedangkan dari daerah pipi itu dipersarafi oleh nervus buccalis yang merupakan cabang dari nervus mandibularis. Nah, ini untuk sensorisnya, sedangkan untuk motoringnya daerah pipi itu dan bibir itu cabangnya adalah nervus facialis. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar terdapat frenulum. Nah, frenulum itu jaringan ikat yang menempelkan antara gusi anterior gigi atas dengan bibir. Nah, frenulum ini dibagi menjadi dua, yaitu frenulum labialis superior yang atas, lalu dan frenulum labialis inferior yang bawah. Namun pada gambar terlihat tertutup oleh lidah. Nah, terus bisa kita lihat juga ada palatin arch. Nah, ini ketika kita membuka mulut akan terlihat ada lipatan atau lengkungan di situ. Nah, itu ada dua. Ini depannya ada palatoglossal arch dan di belakangnya terdapat palatopharyngeal arch. Nah, di antara kedua lipatan ini terdapat palatin arch. Nah, kenapa bentuknya bisa seperti ini? Nah, ini nih karena dibantu oleh dari bantuan otot-otot. Bisa kita lihat juga pada gambar ada otot palatoglossus, pada pipi ada terdapat otot buccinator. Nah, terus bisa kita lihat pada bagian lidah, bagian depan itu terlihat halus. Kenapa halus? Itu karena terbuat dari papilla fungiform pada permukaannya yang kecil-kecil. Nah, kalau pada bagian sepertiga posterior itu lebih terlihat kasar. Kenapa? Karena permukaan itu dibentuk oleh papilla palata. Dan selanjutnya kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva atau kelenjar ludah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kelenjar ludah major dan kelenjar ludah minor. Nah, untuk kelenjar ludah minor ini yang kecil-kecil yang ada di pipi, bibir, palatum, dan faring. Sedangkan kelenjar saliva yang major itu ada tiga, yaitu kelenjar parotid yang paling besar, yang ini. Lalu ada kelenjar parotid itu yang diinervasi oleh nervus 9, glossopharyngeus. Dan terdapat kelenjar submandibularis yang diinervasi cranial nerve ke-7, chorda tympani. Ini ada bentuknya yang memanjang tapi ada lipatannya karena terdapat otot. Nah, lalu ada kelenjar saliva sublingualis. Nah, sublingualis itu duktusnya itu duktus Bartolini, kalau sedangkan submandibularis itu duktusnya duktus Wharton. Nah, kalau duktus kelenjar parotid itu duktus Stenson. Nah, pada lidah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1/3 posterior dan 2/3 anterior. Nah, dua bagian ini juga inervasinya itu berbeda-beda, yaitu
Pada bagian sepertiga dari posterior yaitu oleh glosopharyngeal untuk perasa dan jenari sensorinya. Lalu pada 2/3 anterior itu oleh facial-cranial nerve ketujuh untuk perasanya, dan untuk jenari sensorinya itu uh, trigeminal mandibularis. Nah, ini ada otot intrinsik dari lidah, intrinsic muscle. Itu terdapat 4, yaitu ada superior longitudinal, vertikal, transverse, inferior longitudinal. Nah, ini fungsinya itu untuk mengubah bentuk lidah. Nah, keseluruhan dari intrinsic muscle ini diinervasi oleh hypoglossal nerve dari cranial nerve ke-12. Nah, lalu terdapat extrinsic muscle. Nah, pada gambar extrinsic muscle ini itu berfungsi untuk mengubah posisi dari lidah. Terdapat gambar, terdapat palatal glossus yang berfungsi untuk mengangkat lidah, menggerakkan sopelet, lalu terdapat styloglossus yang berfungsi untuk mengangkat dan menarik lidah ke belakang, lalu terdapat hyoglossus yang berfungsi untuk menarik atau mendepres, menekan lidah ke bawah, lalu terdapat genioglossus yang berfungsi untuk menekan lidah ke bawah dan menarik lidah keluar dari anterior. Nah, sekarang masuk ke pembahasan dari kardiovaskular sistem. Nah, sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Secara sederhana, fungsi utamanya itu adalah untuk distribusi oksigen dan nutrisi, kayak glukosa, asam amino, untuk semua jaringan tubuh. Nah, pengangkutan karbon dioksida dan produk limbah metabolik itu kayak urea itu dari jaringan ke paru-paru dan organ ekskretoris, distribusi air, elektrolit, dan hormon di seluruh sel tubuh, dan juga berkontribusi terhadap infrastruktur sistem ketebalan tubuh dan termoregulasi. Nah, ini terdapat gambaran dari anatomi jantung. Jadi sistem kardiovaskular itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jantung ini berada di dalam kantung yang berisi cairan yang longgar yang disebut dengan perikardium. Keempat ruangan jantung itu yaitu atrium kiri dan atrium kanan, lalu ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah, atrium ini duduk berdampingan di atas ventricle. Nah, atrium dan ventricle ini dipisahkan satu sama lain dengan katup satu arah. Sisi kanan dan sisi kiri jantung ini dipisahkan oleh dinding jaringan yang disebut dengan septum. Nah, ini ada mediastinum. Nah, mediastinum ini adalah ruangan yang berada di area toraks, yaitu di antara paru-paru. Nah, pada gambar kanan, ini bisa dilihat jika kita lakukan potongan di garis tengah tubuh akan muncul seperti ini. Nah, inilah ruangan mediastinum yang terletak di antara paru-paru. Pada gambar bagian bawah yang kiri ini, kalau kita lakukan potongan transversal pada toraks, kita bisa melihat ruangan mediastinum seperti ini. Lalu mediastinum ini sebuah ruangan yang cukup penting tentang penyebaran infeksi. Nah, tadi di middle mediastinum itu kan terdapat perikardium. Nah, perikardium ini itu adalah lapisan yang berfungsi untuk membungkus jantung. Nah, ini ada gambar di dalam perikardium, yaitu ada jantung dan pembuluh darah besar. Nah, di sini ada superior vena cava yang warna biru di atas kanan. Yang ini. Nah, dia ini mendapatkan darah dari oxygenated atau yang tidak mengandung oksigen dari area kepala dan upper limb oleh inferior vena cava dari toraks, abdomen, dan lower limb. Nah, dari itu akan masuk ke anterium dan ventricle. Dan ventricle yang kanan kemudian akan keluar ke pulmonary trunk. Nah, dari sini yang menuju nantinya ke paru bagian kanan dan kiri. Nah, setelah masuk ke paru yang tadinya oxygenated menjadi oxygenated blood yang pada gambar bagian merah ini. Nah, setelah itu akan masuk melalui left atrium.
Nah, terus setelah dari left atrium lalu ke left ventricle. Nah, disinilah left ventricle itu akan membawa darah keluar melalui arch aorta ke bagian tubuh atas dan ke bagian tubuh bawah. Nah, sekarang masuk ke pembahasan terakhir yaitu lymphatic system. Nah, lymphatic system ini adalah sebuah sistem organ yang ada pada makhluk hidup vertebrata. Dia ini nggak akan terlepas atau merupakan bagian dari circulatory system dan immune system. Nah, lymphatic vessel ini membawa atau mengumpulkan cairan-cairan yang tidak terbawa dari anastomus kapiler antara arteri dan vena. Kemudian dibawa lagi ke lymphatic capillaries, ke lymphatic vessels, kemudian masuk ke lymph nodes. Lymph nodes ini berkapsul, kemudian lymph nodes ini disaring. Karena pada lymph nodes ini terdapat lymphoid tissue yang mengandung limfosit dan makrofag. Nah, setelah bersih akan dibawa lagi oleh lymphatic vessel dan bermuara sebelum masuk ke jantung. Nah, jadi dari sel-sel ini pada sel-sel ini ada sel lymphotic system, ada sel produk, lalu ada sel debris. Itu disaring nantinya di lymph nodes. Nah, bisa dilihat pada gambar, ada lymph nodes ini terkonstitusi pada ya, selanjutnya lymph nodes. Nah, bisa dilihat pada gambar, lymph nodes ini terdapat pada beberapa bagian, beberapa regio, yaitu yang hijau-hijau ini ya. Yang hijau ini. Nah, lymph nodes ini adalah suatu struktur yang kecil dari ukurannya tuh 0,1 sampai 2,5 cm panjangnya. Lymph nodes ini memiliki kapsul yang menginterupsi panjangnya lymphatic vessels. Dia ini mengandung limfosit dan makrofag yang merupakan elemen dari pertahanan tubuh. Nah, lymph nodes ini fungsinya untuk menyaring dan menangkap dari partikulat emitter dan deteksi sebagai pertahanan tubuh terhadap antigen asing. Nah, lymph nodes ini merupakan organ filtrasi yang efisien, walaupun flow-nya itu lebih dominan lambat, tidak secepat seperti pembuluh darah. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kelebihan atau kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.